Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2602 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 14 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, bahwa kita ini, ya, saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah milik Tuhan. Oleh karena itu saudara, berikan hidupmu, waktumu, semua daya upaya saudara kepada Tuhan. Sebab kita ini adalah milik Tuhan. Jangan egois. Saudara, ada berapa banyak orang egois? Diberikan talenta tetapi tidak memakai talenta itu untuk melayani Tuhan. Diberikan karunia juga tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang waktu susah saudara punya banyak waktu untuk Tuhan, giat melayani Tuhan. Tetapi setelah diberkati saudara, mereka egois. Bapak Ibu Saudara, jangan egois. Sebab dirimu, ya, saudara dan saya, kita semua umat manusia telah dibayar lunas oleh Tuhan melalui apa? Melalui kematiannya di atas bukit Golgota, di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus telah membayar kita semua. Amin. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Sekarang kita harus menghambakan diri kepada Tuhan karena kita sudah beralih dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kita tidak boleh egois. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita, mati kita,
adalah untuk Tuhan. Kita milik Tuhan. Amin. Jangan rasa diri hebat tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lahir dibantu orang. Kita sakit di rumah sakit, orang bantu. Di saat kita mati, kita tidak bisa berjalan sendiri ke tempat pemakaman kita. Ada banyak orang bantu kita. Oleh karena itu, saudara, jangan egois. Jangan merasa diri hebat tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini manusia ini kan makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Saudara dan saya dalam milik Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita memaksimalkan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bekerja, untuk memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan pasti senang. Tuhan pasti bangga melihat saudara dan saya yang adalah milik Tuhan memaknai hidup kita dengan maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, kebanggaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari beri diri kita. Mari kita memberikan waktu tenaga kita untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita memperhatikan orang lain dalam pelayanan, kita saling mendoakan, saling berkunjung, saling menguatkan, saling menghibur, saling memberkati satu dengan yang lain sesama kita manusia. Saya yakin dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Dan saya percaya saudara, apa yang saudara kerjakan, lakukan, pasti ada upahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya milik Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti akan terus menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, tetap dalam perkenanan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan egois. Jangan menganggap diri saudara bahwa saudara tidak perlu orang lain. Kita ini makhluk sosial, harus saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita milik Tuhan, sudah pasti kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kita harus memaknai hidup kita dengan baik. Kita harus jadi berkat. Kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, pesan firman Tuhan ini ayat 9, perhatikan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa benar Yesus Tuhan. Bukti Yesus adalah Tuhan, dia bangkit dari kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang mengaku diri Tuhan, tapi ketika dia mati, dia nggak bangkit-bangkit, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan, buktinya. Benar dia mati, tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan jadi manusia, itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa jadi apa saja, betul? Karena Tuhan Allah Maha Kuasa. Saudara, masa saudara nggak percaya Tuhan jadi manusia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah itu nggak mungkin, saudara.
Karena apa? Manusia terbatas. Manusia tidak mungkin jadi Allah, tapi kalau Allah jadi manusia itu sangat-sangat mungkin. Amin. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Dia dapat mengatasi maut sekalipun. Haleluya. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita yang beriman kepada Yesus, kita mengimani hidup kita sama seperti Yesus. Betul, kita nanti pasti akan mati. Tapi karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, bagaimana Yesus mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga, demikian juga saudara dan saya. Memang kita nggak bangkit pada hari yang ketiga, tapi yang pasti kita akan bangkit. Amin. Dan kita akan hidup dalam kekekalan. Baik itu kekekalan di dalam kerajaan sorga yang kekal, dan kekekalan dalam api neraka yang kekal. Saudara, yang menentukan sorga dan neraka ketika kita masih ada di dunia ini, kitalah yang menentukan. Kita mau masuk surga atau masuk neraka. Kita mau percaya Yesus, kita sudah pasti masuk surga. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, sudah pasti tempatnya di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan, Dia tahu jalan menuju surga. Makanya Dia datang ke dalam dunia ini untuk beritahu saudara dan saya. Ikut Yesus. Amin. Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus. Saudara pasti selamat. Amin. Haleluya. Saudara, agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini, yang ketiga, perhatikan ayat 10 sampai ayat 12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga, jangan menghakimi sesamamu manusia. Sebab apa? Sebab kita bukan hakim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menyalah-nyalakan orang, mencari kesalahan orang untuk menjatuhkan. Jangan. Coba seandainya saudara ada di posisi dia, pasti sakit saudara. Saudara, Tuhan membawa kasih ke dalam dunia ini. Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita manusia sama seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghakimi orang. Karena apa saudara? Belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Orang-orang yang suka menghakimi, siapa mereka? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang notabene adalah mereka orang-orang yang ada dalam pelayanan di bait suci. Saudara, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Contohnya saudara, ketika seorang perempuan yang tertangkap sedang berbuat zina dibawa di hadapan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang-orang yang bawa perempuan itu adalah tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu Saudara, mereka mau menjebak Yesus, menangkap perempuan itu, menghakimi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga orang yang suka menghakimi orang lain. Belum tentu kita benar, belum tentu kita hidup kita bersih, belum tentu saudara.
Oleh karena itu saudara, Tuhan gak suka kalau kita menghakimi orang lain. Walaupun mungkin saudara sudah hidup benar, tapi Tuhan tidak suka kita menghakimi orang. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Amin. Dia adalah Allah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan ambil bagian Tuhan dengan menjadi hakim. Belum tentu loh. Orang yang kita hakimi itu belum tentu dia salah. Jangan-jangan dia benar, kita yang salah. Tapi karena sudah kadung menghakimi orang, sudah dimasa, saudara, sudah dibakar, sudah dibunuh, sudah mati. Padahal orang itu belum tentu dia bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering pelayanan ke dalam penjara. Ada banyak juga orang yang masuk penjara jadi korban. Jadi korban dari orang-orang yang punya kuasa, punya duit. Mereka jadi korban. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghakimi orang. Karena apa? Belum tentu kita hidup lebih benar daripada orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghakimi orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga ini mengingatkan kita, jangan suka menghina orang. Karena apa saudara? Kalau kita menghina sesama kita, manusia, itu sama seperti kita menghina pencipta yang menciptakan orang itu. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghina karena mungkin hidungnya agak mancung ke dalam, saudara hina dia. Atau mungkin karena kulitnya agak gelap, saudara hina dia. Saudara bully orang itu, saudara sama seperti saudara menghina penciptanya. Bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghakimi orang. Tuhan gak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus koreksi diri kita. Kita tempatkan diri kita bahwa hidup kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Jangan suka menghakimi menurut apa yang nampak. Karena dia wajahnya sangar, kita salahkan dia. Karena dia wajahnya bagus, kita bela dia. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menghakimi menurut apa yang nampak. Karena ada banyak orang salah, saudara. Dia membela yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghakimi. Orang yang suka menghakimi di hadapan Tuhan, dia orang bersalah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Ada pesan penting dari Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Jadi saudara, berikan dirimu untuk Tuhan. Layani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berikan waktu, tenaga, daya, bahkan dana saudara untuk Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus sanggup mengatasi semua masalah persoalan pergumulan saudara. Maut saja dia kalahkan, apalagi pergumulan saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, jangan menghakimi orang. Karena itu bukan bagian kita. Biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Saudara, karena satu hari nanti kita semua akan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.